Halo semua, perkenalkan saya Nuraini Sintia Maharani, mahasiswa Dietitian Potekkes Kemenkes Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai manfaat kromium pada penderita diabetes mellitus. Yuk kita simak videonya sampai akhir. Apakah kalian pernah mendengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis adalah kondisi di mana kadar gula di dalam darah melebihi batas normal. Tapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Kita sebagai makhluk hidup tersusun dari satuan unit terkecil yang juga hidup dan sering kita sebut sebagai sel. Untuk menyusun kebutuhan aktivitas kita sehari-hari berasal dari aktivitas sel tubuh kita yang kompleks. Untuk kelangsungan hidup dan aktivitas sel membutuhkan sebuah makanan untuk membuat tenaga atau energi. Jika sel-sel di dalam tubuh membutuhkan sebuah energi untuk beraktivitas, maka dengan bantuan insulin, gula di dalam darah akan masuk ke dalam sel untuk kemudian diolah menjadi energi oleh setiap sel yang ada di dalam tubuh. Nah, apa itu insulin? Insulin adalah sebuah hormon yang dihasilkan oleh salah satu kelenjar endokrin yang disebut kelenjar pankreas, dan kadar insulin akan selalu disesuaikan dengan kadar gula dan tingkat energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka, bisa diambil kesimpulan bahwa insulin adalah sebuah syarat agar gula bisa masuk ke dalam sel yang kemudian akan diolah menjadi energi. Terjadinya diabetes mellitus ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya akibat pola hidup yang kurang baik, misalnya makan makanan yang selalu tinggi kadar gula, kemudian kebiasaan merokok dan kegemukan, dan juga bisa disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diubah, seperti pertambahan usia, faktor keturunan, dan autoimun. Adalah tata laksana diabetes mellitus yang terdiri dari 5 pilar, yaitu edukasi, terapi gizi, aktivitas fisik, terapi farmakologi, dan rutin kontrol gula darah mandiri. Mari kita bahas terkait terapi gizi pada diabetes mellitus. Yang pertama, konsumsi makanan yang memiliki kandungan zat gizi makro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan dalam jumlah yang besar seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat yang dianjurkan untuk penderita diabetes adalah karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Adapun sumber karbohidrat yang tidak dianjurkan adalah sumber karbohidrat sederhana, misalnya gula, madu, sirup, jeli, dodol, kue manis, buah yang diawetkan dengan gula, susu kental manis, minuman ringan, dan es krim. Protein yang dianjurkan antara lain protein yang tidak mengandung lemak yang tinggi seperti daging rendah lemak, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan, ikan, susu rendah lemak, dan lain sebagainya. Adapun protein yang dihindari antara lain sumber protein yang mengandung tinggi lemak seperti jeroan pada sapi, misalnya usus, babat, otak, dan paru. Lemak yang dianjurkan yaitu dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Yang kedua, diolah dengan cara direbus, dikukus, ditumis, dipanggang, dan juga dibakar. Sedangkan sumber lemak yang dihindari yang pertama yaitu sumber protein yang mengandung lemak jenuh, misalnya daging berlemak, yang kedua makanan siap saji, dan yang ketiga makanan goreng-gorengan. Selain zat gizi makro, ada juga zat gizi mikro yang terdiri dari vitamin dan mineral. Nah, salah satu mineral yang penting bagi penyandang diabetes mellitus yaitu kromium. Kromium merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh dan dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi beberapa sumber bahan makanan. Kromium ini berperan untuk membantu menjaga kadar gula darah agar tetap normal dengan meningkatkan kinerja insulin. Berikut merupakan kecukupan konsumsi kromium per hari bagi penderita diabetes mellitus. Selanjutnya adalah bahan makanan sumber kromium, mulai dari serealia, sumber kromium yang berasal dari daging, ikan, dan unggas, sumber kromium yang berasal dari produk olahan susu, dan sumber kromium yang berasal dari buah-buahan. Jangan lupa juga untuk rutin kontrol gula darah secara mandiri.